tahun 2018, tahun yang sama di mana aku mulai bercerita di sini. Nyepi kali ini kuhabiskan di kos dengan teman-teman seperjuangan di perantauan. Sehari sebelumnya diadakan pawai ogoh-ogoh yang biasa dimulai saat sandi kala hingga lewat tengah malam. Beragam bentuk perlambang buta kala diarak keliling desa sore itu. Alunan musik baleganjur khas Bali makin menambah suasana mistis. Bagi yang lajang, malam pengerupukan ini bisa jadi ajang untuk mencari jodoh. Karena biasanya, saat pawai ogoh-ogoh berlangsung banyak muda-mudi yang menonton. Sepi sekali pagi itu, hanya kemalasan yang dapat kami lakukan. Bermain kartu remi dan domino adalah hiburan utama. Waktu berjalan sangat lambat, hanya di Bali. Seluruh aktivitas ikut padam. Hanya beberapa tempat saja yang masih beroperasi. Seperti misalnya rumah sakit dan hotel tentu tetap ada aktivitas namun sangatlah dibatasi. Tanpa terasa mentari bergulir dan rona jingga senja mulai menghiasi langit. Malam pun menjelang, hanya bermodalkan penerangan seadanya. Permainan tetap berlanjut, karambol menjadi permainan berikutnya. Aku sengaja keluar sejenak menikmati indahnya langit bertabur bintang. Sangat indah sekali kawan dan tentunya menenangkan hati serta pikiran. Ku hembuskan rokok yang sedari tadi menemaniku bersamaan dengan secangkir kopi sachet rasa cappuccino. Nyepi kali ini ada aturan baru. Jika tahun sebelumnya hanya siaran TV saja yang dinonaktifkan, maka tahun ini sinyal internet di ponsel pun ikut padam. Sungguh suatu ide brilian yang bermanfaat positif kawan. Di mana kita seharian dipaksa untuk tidak kecanduan perangkat nirkabel dan lebih mengenal satu sama lain secara langsung. Tentu bagi mereka yang berkeluarga, nyepi adalah momen di mana bisa saling berkumpul seharian penuh tanpa terganggu aktivitas dari gadget dan rutinitas pekerjaan. Jika dinilai dari penghematan, maka banyak sekali kawan. Karena tak ada aktivitas kendaraan, maka jelas polusi udara menurun sangat drastis dan tentunya menghemat pengeluaran bahan bakar minyak. Selain itu listrik pun lebih hemat karena sangat sedikit sekali pengeluaran daya listrik dalam sehari itu. Kawan-kawanku akhirnya pada ikut nimbrung menatap langit bertabur bintang. "Kok udahan bro?" kataku pada seorang kawan yang menghampiriku. "Biasa bro. Istirahat dulu ntar lanjut lagi," kata kawanku. "Lah, main karambol lagi bro?" kataku membalas ucapan kawanku. "Nggak bro, ntar mau main domino, mau ikut nggak?" kawanku menimpali ucapanku. "Oklah ah, kalau domino aku ikutan bro," ucapku pada kawan di sebelahku ini. Salah satu kawan kosku berkata, "Bro, ada Kemamang atau Banaspati bro," sambil menunjuk ke arah sawah sebelah kos. Saya, iya, beneran ada dua lagi yang muncul Pak Kosim. "Pak Hosim, kok satunya nggak nyala merah ya? Tapi malah biru itu apinya." "Dimas, iya juga ya. Biasanya kan Banaspati merah aja warnanya." "Marwoto, cahaya senter paling itu bro?" serempak kami menjawab. "Mbahmu, itu udah jelas nyala api bukan senter dul." "Pak Hosim, coba aku ambil senter dulu." Pak Hosim pun melangkah menuju kamarnya mengambil senter. "Marwoto, tapi kok lama-lama makin redup ya cahayanya?" Saya, "Iya tuh. Dari tadi berduaan di pojokan situ aja." "Dimas, emang tadi dari arah mana bro?" Saya, "Kalau nggak salah dari arah pohon besar itu bro." Sambil menunjukkan arah pohon besar tersebut. "Pak Hosim, masih ada bro? Coba aku senterin, gimana reaksinya?" "Komang, jangan Pak Hosim. Jangan cari masalah, cukup lihat aja. Karena hari ini kan milik mereka." Pak Hosim, dengan tetap tak mengindahkan anjuran Komang, diarahkan senter tersebut ke arah Kemamang itu. Iya cuman api aja, aku kira orang iseng ke sawah bawa obor." Ketika dua Banaspati itu mendapatkan sorotan dari lampu senter LED,
seketika melesat bersamaan kembali ke arah pohon besar yang ada di dekat sawah tersebut. Saya, Yach. Pak Hosim malah cari masalah. Saya nggak ikutan kalau ntar dicariin ama Banaspatinya, Pak. Komang, iya nih. Pak Hosim usil jadi orang, awas nanti mau tidur dicariin ama penunggunya. Pak Hosim, haalah ah. Masa gitu aja takut, Mang? Udah lihat aja ntar gimana. Setelah asyik mengobrol tak terasa waktu baru menunjukkan pukul 9 malam. Permainan semakin memanas. Yang kalah sekarang dijepit kupingnya pakai jemuran biar makin greget. Beruntungnya lokasi kamarku strategis, jadi banyak yang nimbrung di kamarku. Kalau ada penggerebekan pasti terciduk semua sama pecalang. Bro, pintu kamar dibuka aja, gerah nih. Mana kita udah kayak ikan pindang gini plus asap rokok udah kayak kabut nih. Kataku pada Marwoto temanku. Marwoto, entar kelihatan ama pecalang gimana bro? Kan terang gini. Saya, udah buka aja. Entar lampu di sini aja yang hidup, lainnya aku matiin dulu. Dimas, iya bro. Buka aja gerah nih. Marwoto, iya. Bawel amat kalian. Permainan pun kembali berlanjut, hingga tanpa disadari. Masuklah seekor kelelawar dengan warna agak kuning keemasan. Suara kepakan sayapnya terdengar. Kawanku Dimas segera menutup pintu kamar, agar kelelawar ini tak dapat lolos. Marwoto, ini kelelawar langka atau malah jadi-jadian bro? Dimas, bukan. Jenis ini emang langka, mahal kalau dijual. Pak Hosim, gak ada sapu lidi? Saya, sambil menyodorkan sajadah. Ini pak, adanya cuman ini saja. Woods. Pak Hosim mengibas-kibaskan sajadah ke arah kelelawar tersebut. Tampaknya kelelawar itu pandai berkelit dari serangan Pak Hosim, hingga akhirnya plaak. Kibasan Pak Hosim menggunakan sajadah tepat mengenai kelelawar itu. Kelelawar itu terjatuh menabrak jendela yang tertutup gorden. Ternyata jendela itu terbuka dan jatuhlah kelelawar itu di depan. Dengan cekatan Marwoto yang sedari tadi berada di pintu segera membuka pintu untuk mengambil kelelawar itu. Tapi, aneh betul. Secepat itu kelelawar telah hilang tak berbekas. Terbilang tak masuk akal, harusnya terjatuh karena kibasan Pak Hosim tadi sangat telak dan keras mengenai kelelawar itu. Kenapa ini cepat sekali hilangnya, kata Marwoto pada kami. Udah. Biarin aja sekarang lanjut lagi main dominonya, kata kawanku Dimas. Kami pun melanjutkan permainan hingga pukul 3 pagi. Satu persatu dari kawan-kawanku pamit untuk balik ke kamar masing-masing. Termasuk pula Pak Hosim yang sedari sejam lalu sudah menguap terus hingga berair matanya. Esok paginya, saat ke warungnya Pak Hosim untuk sekedar membeli kopi sachet. Tampak Pak Hosim sedang tak enak badan. Aku pun bertanya pada Pak Hosim, kenapa Pak? Bukannya semalam sehat-sehat aja, kok kelihatan menggigil gitu sekarang? Lalu Pak Hosim menceritakan kenapa bisa sampai sakit. Jadi, setelah kami bubar, Pak Hosim setibanya di kamar segera menunaikan sholat Isya dan wiridan sebentar. Setelah itu, Pak Hosim berniat untuk nyantai dulu di depan teras sambil rokokan karena rasa kantuknya tadi telah hilang. Saat membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya Pak Hosim didatangi oleh Banaspati atau Kemamang yang tadi disenterinya di sawah. Segera Pak Hosim menutup pintu dan langsung naik ke kasur dan bersembunyi di dalam sarungnya. Terlihat jelas dari balik jendela kamar yang tertutup gorden putih itu, Banaspati yang diganggunya tadi masih menunggu di situ. Dalam ketakutannya, Pak Hosim komat kamit membaca doa agar makhluk gaib itu segera pergi. Tanpa terasa, Pak Hosim akhirnya tertidur dan melewatkan sholat subuh. Hingga saat terbangun, tiba-tiba badannya menggigil seperti terserang demam. Komang yang baru terbangun dan mendengar obrolan kami berkata, makanya Pak Hosim dibilangin gak mau dengerin. Jadinya dicari ama penunggunya kan semalam. Pak Hosim hanya bisa menggigil tak menjawab kata-kata Komang. Setelah itu aku membuat kopi dan menyalakan rokok milk kesukaanku sembari bersiap untuk berangkat bekerja. Seminggu berlalu, sakit yang diderita Pak Hosim telah sembuh. Sempat diperiksakan ke puskesmas, kata dokter yang memeriksa malah sehat-sehat saja.
Sehari setelah nyepi, aku pun langsung bekerja seperti biasanya. Tak masalah. Lagi pula pekerjaanku yang sekarang ini terbilang santai, hanya jarak tempuh saja yang cukup jauh. Sejujurnya aku menyukai saat mengendarai motor, seperti meditasi bagiku. Menikmati suasana jalan yang tak menentu, kadang lengang tapi lebih sering macet akhir-akhir ini. Proyek pembuatan underpass di bundaran Bandara I Gusti Ngurah Rai, cukup membuat antrian kendaraan mengular. Lagi pula jika aku mengambil libur lagi, paling sekedar lihat omed-omedan di mana dulu aku berdomisili di desa tersebut. Jadi sengaja saat sebelum nyepi ditawari akan libur 2 hari atau sehari, aku memilih sehari saja. Mengenang kembali masa mudaku saat nyepi di masa masih SMA. Saat itu, aku dan seorang pegawai papaku sengaja membuat balon dari bahan dasar plastik. Berhubung saat itu, aku sedang gandrung sekali membuat layangan khas Bali. Maka sisa plastik lembaran untuk membungkus rangka layangan masih tersisa banyak sekali. Dibuatlah balon udara yang nanti bagian bawahnya diisi oleh sabut kelapa yang dibungkus oleh kaos singlet yang sebelumnya telah beberapa hari direndam minyak tanah agar makin meresap minyaknya. Sebenarnya tak ada niat untuk membuat kehebohan saat menyalakan balon itu di malam pengerupukan. Tengah malam pun akhirnya tiba, pegawai papaku dan aku sengaja membuat api kecil yang asapnya kami kipas-kipas agar memenuhi ruangan di dalam balon tersebut. Saat balon itu telah siap, maka sabut kelapa yang tadi sebelumnya telah terpasang segera dinyalakan. Balon berwarna hitam pekat itu telah mengembang sempurna. Segera kami angkat ke udara dan kami lepaskan. Balon itu naik perlahan dengan tegak lurus. Saat ketinggian kira-kira mencapai lebih dari 7 meter, balon tersebut tertiup ke arah selatan mengikuti kemana angin berhembus. Naas, ada yang melihat itu sebagai banaspati. Hingga akhirnya beberapa orang yang masih terjaga di malam pengerupukan setelah kembali dari mengarak-arak ogoh-ogoh langsung memukul kentongan di Banjar. Menandakan agar warga yang mendengar segera berkumpul dan mengejar banaspati atau orang sini lebih sering menyebutnya sebagai salah satu bagian dari ilmu penglihatan. Untungnya angin yang berhembus semakin membawa balon ciptaan kami membumbung makin tinggi. Bisa ditebak. Setelah malam nyepi berakhir, tersiar kabar jika setelah pawai ogoh-ogoh usai, terlihat ada bola api sedang terbang di atas mereka. Jujur saja, saat itu aku takut mengakui kalau itu balon udara ciptaan kami. Bisa-bisa kami habis dimarahi atau malah dipukuli warga karena menciptakan kehebohan saat itu. Sisa 2 balon yang belum kami terbangkan, karena warga sekitar sudah keburu heboh. Jadi kami sengaja menyimpannya dan saat tahun baru kembali kami naikkan 2 balon yang tersisa. Tentu akhirnya, temanku Torik, Kadek dan Topan akhirnya tahu siapa dalang yang telah membuat kehebohan saat malam pengerupukan sebelum nyepi. Nyepi di masa aku SMA lebih kental suasana mistisnya, dan saat itu internet belum menjamur seperti sekarang ini. Buru-buru gadget canggih yang bisa internetan kawan. Bisa punya HP merek Nokia Tulalit aja udah keren, apalagi punya ponsel yang saat itu resolusi kameranya baru sebatas VGA dijamin Dutch. Pasti anak orang kaya yang punya HP seperti itu. Sedangkan aku bagaimana? Hanya aku salah satu di antara 3 orang di kelas yang tak memiliki ponsel. Tapi di balik semua keterbatasan itu, aku tak pernah merasa minder. Aku jalani hidupku sedari dulu dengan santai, bahkan beberapa kawanku mengatakan kalau hidupku ini terlalu santai. Padahal tiap orang pasti punya masalah dan hasrat keinginan, tergantung sedewasa dan sebijak apa menyikapi keadaan yang ditimpakan Tuhan kepada kita. Tanpa terasa 2 tahun telah terlewati semenjak kepergian mamaku. Kini bulan Ramadan kembali telah berada dekat di pelupuk mata. Ramadan adalah bulan yang selalu bisa membuat hatiku tersentak hebat. Entah kenapa, saat bulan Ramadan tiba, ada sukacita dan kesedihan secara bersamaan. Sukacita menyambut datangnya bulan suci, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu surga dan royal dalam memberikan ganjaran pahala bagi umatnya yang beribadah. Sedih yang kurasakan adalah bulan Ramadan terlampau sejenak, saat harus berpisah ada getar kesedihan di dadaku. Ditambah lagi kini, mamaku telah tiada. Tak ada lagi suara cerewet mama yang membangunkan sahur dan mengingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu serta memperbanyak ngaji. Tangis dalam diam saat Ramadan tahun ini kembali memanggilku.
Jika kalian mengunjungi Bali saat bulan Ramadan, maka di daerah Kampung Jawa yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani akan ramai sesak oleh kerumunan warga yang mayoritas beragama Islam membeli takjil untuk berbuka puasa. Tempat kedua adalah di Monang Maning, di sini untuk pembagian susunan administrasi suatu provinsi. Lingkup terkecil adalah Banjar. Banjar adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, Indonesia di bawah kelurahan atau desa, setingkat dengan rukun warga. Seingatku hanya wilayah perumahan di Kampung Jawa dan perumahan tentara yang menggunakan RT, RW, tempat lainnya di Bali memakai Banjar sebagai lingkup terkecil. Kos yang aku tempati sekarang didominasi oleh kalangan usahawan wira swasta. Ada yang mandor bangunan, pedagang sempol, pedagang mainan dan ada juga pedagang bakso. Lingkungan di sini lebih seperti keluarga, alhamdulillah susah senang masih saling berbagi. Ya, walau tak dipungkiri yang suka bergunjing juga ada pastinya. Tapi itulah seninya kehidupan kawan, penuh dengan warna menghiasi perjalanan hidup. Hobi memancingku sudah agak jarang kulakukan, karena kesibukanku bekerja di tempat sekarang. Jadi hari libur lebih kupergunakan untuk beristirahat dan bermalas-malasan saja seharian di kamar kos. Bulan suci Ramadan sedang berjalan, kebiasaan kami adalah jika salah satu dari kami ada yang bangun duluan, maka tugasnya adalah menyambangi satu persatu kamar untuk membangunkan yang lain. Setelah itu, kami semua berkumpul di salah satu teras kamar kos menyantap hidangan sahur beramai-ramai sembari bercerita. Sayangnya, Ramadan kali ini kuakui, jika ibadahku sangat menurun drastis. Ada sedih yang tak dapat diungkapkan. Biasanya aku paling getol menjalankan ibadah wajib dan sunnah jika bulan Ramadan berlangsung. Efeknya, kelebihan yang kumiliki meningkat sangat pesat. Lebih tajam dibanding bulan lainnya saat menjalankan laku spiritual sesuai tuntunan agamaku. Ramadan di tahun ini ibadahku yang mengendur, turut berimbas pada kelebihan yang aku miliki. Tapi kelebihanku ini termasuk aneh kawan. Jika aku kembali minum minuman keras, imbasnya adalah seminggu setelah berhenti, penglihatanku menjadi jelas. Bahkan tak jarang siang pun dapat melihat mereka yang tak kasat mata dalam wujud menyerupai mereka. Tentunya membuatku menjadi sangat tak nyaman, aku jadi agak sulit membedakan mana manusia dan yang bukan. Selain itu juga, takutnya dikira orang gak waras saat ada yang mengajakku ngobrol ternyata adalah makhluk gaib yang orang lain tak dapat melihat. Kejadian itu akan berlangsung dari seminggu setelah aku berhenti melakukan maksiat hingga 40 hari berikutnya. Setelah itu, aku baru bisa menjalani hidupku seperti orang normal pada umumnya. Jika sudah mengalami keadaan begitu, aku lebih memilih untuk lebih banyak diam saja dan mengurangi berbicara. Efek positifnya adalah sebagai kontrol bagi diriku agar tak lepas kendali, bayangkan jika batasan itu tak kuindahkan. Mungkin aku sudah mengalami gangguan kejiwaan karena bingung membedakan mana yang kasat mata dan mana yang tidak. Lah, uang kuburan aja kadang pas sedang terbuka penglihatanku, malah kulihat sebagai sebuah perumahan. Ketika bulan Ramadan, para setan dibelenggu dan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kenapa tempat-tempat maksiat tetap merajalela? Bahkan saat siang hari di bulan Ramadan aja manusia masih bisa kesurupan jin, kalian pernah melihatnya? Saya pernah kawan. Aku di sini bukan mempertentangkan apa yang agama telah tuliskan dan tak perlu kita semua perdebatkan. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing dan saling memahami serta menjaga kerukunan terutama yang seiman itu lebih baik kawan. Malam itu selepas ku selesaikan kerjaanku, seperti biasanya aku mengembalikan kunci lapak terlebih dahulu. Tak ada yang ganjil selama perjalanan pulang ke kos, jalanan saat itu masih terbilang ramai di bypass Ngurah Rai. Padahal biasanya di atas jam 9 malam, aku bisa lewat jalan ini dengan agak cepat karena jalanan sudah lengang. Maklumlah, imbas dari proyek underpass di bundaran bandara jadi aktivitas kendaraan bermotor tersendat. Bundaran tersebut sengaja dibuatkan jalur underpass karena selalu terjadi penumpukan kendaraan bermotor, terutama saat jam sibuk. Dengan kemacetan seperti ini tentu bisa hampir 1,5 jam baru sampai ke kos. Motor bebek bututku meliuk-liuk di antara kendaraan yang terjebak kemacetan, untungnya ada abang ojol di depan. Jadi ada fourider yang bisa aku ikuti. Lepas dari jalan bypass aku memilih melewati jalan Taman Pancing. Jalan yang minim penerangan tapi pengendara yang melintas rata-rata hampir 60 km per jam. Ditemani alunan musik dari headset yang menemani perjalananku pulang.
Akhirnya aku tiba di desa tempat aku kos. Pastinya jalan yang kulalui harus melewati tanjakan letter S yang terkenal dengan cerita mistisnya. Di belakangku ada seorang pengendara motor lain yang mengikuti. Tiba-tiba hidungku mencium bau terasi busuk. UX. Kok gosok-gosok hidungku, baunya tetap saja mengikuti dan kucium tanganku tidak bau terasi. Sialaan. Ada aja setan yang ngikut, umpatku saat itu. Bau itu baru hilang sesaat aku akan memasuki gang kosku. Apesnya tidak sekali saja terjadi. Esok malamnya, aku sengaja pulang lebih awal. Kali ini malah bau harum bunga melati dan pandan yang mengikutiku. Hanya bisa ngedumel. Semprul. Semprul. Kok ya dari kemarin ngikutin aja? Puncaknya pada hari ketiga, saat akan melewati tanjakan letter S itu. Aku melewati jalan menurun setelah rumah makan babi guling bu. Di belakangku tepat ada pengendara metik, sinar lampu yang terpantul ke spionku cukup menyilaukan. Sengaja aku angkat sedikit agar tak silau, otomatis sisi belakang pundakku terlihat di spion. Tak kala aku melihat spion. Tiba-tiba, ada sesosok makhluk gaib yang ikut membonceng di jok belakang motorku. Wah! Hahaha! Begitu terdengar suara makhluk gaib di belakangku mengagetkan pengendara metik yang pas akan menyalip dari sisi kananku. Pagi ini kupacu motor bebek bututku dengan santai, walaupun jalan sepi. Hari ini aku tak terpacu untuk melajukan kendaraanku dengan kencang. Kegiatanku seperti biasa, sembari berangkat kerja, tentunya mampir ke percetakan dulu. Mengambil hasil stiker yang telah diprint. Sesampainya aku di lapak, segera kubuka stiker yang telah kuambil tadi. Aku cek dan foto terlebih dahulu sebagai arsip dan melihat apakah ada yang rusak hasil cetaknya. Setelah itu, segera kugulung dan memasukkan ke dalam paralon untuk segera kukirim ke konsumen melalui jasa ekspedisi. Setelah urusan kirim barang selesai, kunyalakan sebatang rokok milk kesukaanku sembari mendengarkan lagu dari komputer. Pemanasan sebelum memulai input produk ke toko online. Cukup banyak yang harus ku-input, jika ditotal tak mungkin cukup waktu sehari untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi 3 toko online yang harus kuurus. Anggap saja ada 100 item yang harus aku input otomatis kalikan 3 saja jadi 300 yang harus kumasukkan ke dalam toko online tersebut. Tak terasa, malam telah menyapaku dan segera ku selesaikan tugasku hari ini serta akan dilanjutkan besok. Seperti biasanya, aku harus mengembalikan kunci lapak ke bos sebelum pulang ke kos. Seperti pagi tadi, jalanan bypass terbilang sudah sepi. Ditambah lagi underpass bundaran bandara sudah jadi. Maka akan lebih cepat dan tentunya tidak macet seperti dulu lagi di jalan. Kulajukan sepeda motorku dengan santai hingga sampailah aku di Jalan Mahendra Data yang ada rumah sakit swasta tersebut. Saat akan melewati jalan depan rumah sakit, terlihat ada sebuah sepeda motor laki keluaran Garputala akan melintas dari arah berlawanan dan akan menyeberang. Kuhentikan laju motorku dan kuberikan tanda dengan tanganku agar pengendara tersebut menyeberang jalan. Posisi kedua kakiku sudah turun dan beruak. Serak. Sepeda motorku ditabrak dari belakang. Beruntung refleks yang kumiliki sangat baik, hingga aku bisa melompati motorku sendiri dan sempat tersangkut spion sepeda motorku sendiri. Beruntung aku tak sampai terjatuh, malah kulihat pengendara motor yang menabrakku tadi terguling-guling dan sangkar burung berisi lovebird tersebut rusak. Saat kejadian berlangsung, tepat di belakang si penabrak ada rombongan perangkat desa alias pecalang sedang patroli menghampiri kami. Aku yang fasih berbahasa Bali segera menyampaikan duduk permasalahan yang terjadi. Bukannya rasis ya kawan. Karena kalau aku berbicara bahasa Indonesia apalagi berbahasa Jawa pasti nanti malah dipersulit dan bahkan bisa pulang didatangkan polisi. Jika kalian perantauan di sini, memang kadang agak-agak begitu biasanya. Aku bisa berkata begitu karena pengalamanku sendiri. Entah mengapa orang-orang di kota jadi bisa seperti itu? Padahal kalau di desa-desa, kalian bisa menemukan betapa ramah dan hangatnya penduduk lokal. Tak jarang saat touring sendirian dan bertanya arah dengan baik-baik pada penduduk desa malah ditawari untuk istirahat dan ngopi sejenak. Setelah motor kami dipinggirkan, kulihat motorku ban belakang beserta velgnya sampai sobek dan kulihat motor bebek bertuliskan blade di bodi belakang itu mengalami rusak di bagian depan, terutama bagian lampu-lampu dan apesnya ponsel Android si penabrak yang diselempangkan di dalam tas ikut hancur. Tak tega rasanya aku meminta ganti rugi, walaupun aku tahu jika itu hakku meminta pertanggungjawaban.
Tapi ya, sudahlah, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan memberikan ganti. Karena jujur saja, uang yang akan keluar nanti pasti sampai lebih dari 300.000 untuk biaya perbaikan motorku. Paling nggak masih bisa berpuasa selama sebulan ini untuk menghemat pengeluaran belanja rutinku. Si penabrak aku lihat, lecet bagian siku, dengkul dan bahu aku lihat bengkak. Setelah kutanyakan kenapa sampai menabrak. Anu mas, maaf tadi nggak lihat masnya berhenti. Kata si penabrak padaku. Saya, nggak lihat gimana? Kamu kira aku ngerem mendadak gitu? Kutatap dengan sorot mata tajam. Penabrak, saya pegang setir motor pakai tangan satu soalnya sambil megang burung lovebird dalam sangkar. Saya, makanya kalau bawa burung itu sangkarnya digendong jangan dipegangin. Penabrak, iya mas maaf. Saya yang salah. Pengendara motor laki yang tadi menyeberang mencoba merelaiku. Udah mas, jangan berantem. Kita bicara baik-baik. Padahal aku hanya meninggikan nada saja dan aku belum sampai emosi. Sebenarnya yang membahayakan dariku adalah saat emosiku meluap dan dapat dengan mudah ku kontrol. Jangan harap orang sebesar Binaraga Aderai tak tumbang dengan sekali pukulan yang telah kuisi asma Allah. Bukannya sombong atau menyombongkan diri kawan semua. Saat aku masih tekun mengikuti pencaksilat dulu ditanamkan bahwa musuh jangan dicari. Kalau ada musuh lebih baik dihindari tapi kalau tak bisa dihindari akhiri titik mati, dia yang mati. Aku lebih memilih memperbanyak kawan dan silaturahmi, memiliki musuh akan membuat hati ini tercemar dengan penyakit hati. Ku telepon kawanku untuk menjemputku, aku hanya mengalami lecet dan memar sedikit. Namun aku masih memikirkan apakah motor akan aku bawa pulang atau aku inapkan dulu di kos adekku yang tak jauh dari lokasi aku kecelakaan. Setelah kawan-kawan kosku tiba, diputuskan kalau motor dikendarai oleh kawanku Dimas sampai ke kos. Karena jika dititipkan juga akan sama saja. Aku harus ganti velg belakang beserta ban luar dalam termasuk jeruji dan laher atau bearing tromolnya. Akhirnya dikendarai beriringan saja hingga sampai kos. Aku akhirnya pamitan dengan si penabrak tersebut dan sama sekali aku mintakan ganti rugi. Biarlah kerusakan ditanggung masing-masing saja. Sesampainya di kos segera ku ganti pakaian yang kukenakan dan kulihat luka pada bagian tulang kering kaki kiriku. Kuraba dan kupijat, alhamdulillah. Hanya nyeri dan lecet serta memar saja. Apakah ada hubungannya dengan Rabuai Kasan? Aku tak mau menyangkut pautkan dengan hal itu kawan. Hanya kebetulan semata, ingatlah sekali lagi kalau semua hari itu diciptakan baik. Lagi pula jika kalian terlalu percaya, maka itu adalah tipu daya setan semata untuk menyesatkan umat manusia. Ingatkah kalian kisah Azazil? Jin yang menjadi kepala para malaikat sebelum diciptakannya Nabi Adam AS. Lalu dia ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam AS dan akhirnya diberikan umur panjang serta kekuasaan untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam AS hingga hari kiamat tiba. Maka itulah salah satu dari jutaan cara iblis untuk menyesatkan kita sebagai umat manusia. Apakah kecelakaan yang kualami karena ada yang tak suka padaku? Lalu mengirimkan paket gaib padaku? Biarkan saja. Aku tak akan berburuk sangka pada siapapun, hidup hanya sekali saja. Tak perlu diisi dengan sifat-sifat penyakit hati kawan. Lebih dekatkan diri pada Tuhanmu, karena hanya Tuhan satu-satunya tempat kalian mengadu. Meskipun Tuhan tak membalas doa kalian dengan ucapan apalagi berkomentar di status kalian, nggak bakalan itu terjadi kawan. Tapi Tuhan menjawab doa kalian dengan cara yang berbeda-beda bagi setiap umatnya. Bagiku secara pribadi, ini adalah salah satu cara yang diberikan oleh Tuhan agar aku introspeksi diri dan mencurahkan isi hatiku. Jangan bersedih jika kalian sedang diuji karena saat kalian sedang diuji. Berarti Tuhan rindu pada rengekan dan keluh kesah kalian. Celakalah bagi kalian yang terlalu berleha-leha dengan nikmat yang diberikan karena nikmat yang diberikan juga merupakan ujian. Apakah kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat yang diberikan atau malah lupa akan si pemberi nikmat itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik seluruh alam semesta ini? Ini hanyalah opini dariku yang fakir ilmu, tak ada maksud menggurui siapapun. Apalah arti ilmu jika tak diamalkan? Apakah kalian tak takut jika nanti dipertanyakan di hari penghisaban tentang ilmu yang kalian miliki sudah sejauh mana diamalkan? Jika ada yang berbeda pendapat itu wajar dan aku menghargai perbedaan itu. Saya rasa harus mensudahi dulu cerita kali ini kawan.
Terima kasih atas kesediaannya selama ini mengikuti cerita saya. Mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan. Beberapa bagian dalam alur cerita ini memang sengaja saya lompati, bukannya tak mau menceritakan. Tapi belum saatnya kawan, terlalu banyak pertimbangan yang harus saya renungkan dan pikirkan terlebih dahulu. Mungkin nanti suatu saat akan saya ceritakan apa yang belum tertulis di sini. Aku masih disibukkan dengan rutinitas harian, belum ada kisah yang spesial kawan. Aku juga belum jadi orang besar seperti mereka-mereka yang sebelumnya telah meramalkan, kurasa tak semua yang dikatakan benar. Karena mereka hanya mampu mencuri dengar dan apapun yang telah mereka curi dengar, pastinya Tuhan punya kuasa lebih untuk merubah segala kehendaknya. Aku lebih mempercayai Tuhan yang telah mengirimku ke dunia ini. Pasti adanya aku di dunia ini, tentu ada maksud dan tujuan tertentu dan aku sendirilah yang harus mencari tahu. Mohon maaf, jika ada kawan yang berseberangan dengan pendapat yang kusematkan dalam paragraf ini. Tentang kelebihanku, sengaja tak kuperdalami. Karena aku belum menemukan untuk apa kelebihan yang kumiliki. Lebih nyaman dengan keadaanku sekarang ini dan masalah yang kuhadapi masih seperti kawan semua. Sebagai seorang lelaki lajang dengan gaji yang pas-pasan tentu pertengahan bulan sudah kembang kempis hehehe. Jika kalian bertanya, kenapa tak pulang ke rumah atau meminta uang pada bapak kandung? Aku rasa tak merepotkan orang lain itu lebih baik, selain itu ikatan emosi antara kami juga tak erat. Jangankan dengan bapak kandung. Dengan papaku saja, aku lebih memilih untuk menyelesaikan semua masalahku sendiri. Karena aku merasa sudah bukan lagi anak kecil yang hanya dengan merengek meminta-minta bantuan maka semua terselesaikan. Toh, jika keuangan menipis tentu, aku masih bisa berpuasa. Namun konsekuensinya penglihatanku makin tajam biasanya kawan. Hampir setahun ini, event yang telah kujalani masih bisa dihitung dengan jari. Sejatinya aku lebih menyukai bekerja di bidang event organizer. Entahlah. Mungkin nanti aku akan kembali pada pekerjaan yang pernah kusukai. Bukannya aku tak menyukai pekerjaanku yang sekarang kawan, tiap pekerjaan yang pernah kujalani pasti kusukai. Namun bekerja di event organizer aku seperti menemukan diriku seutuhnya. Untukmu masa depanku, aku masih terus mencarimu agar kita disegerakan dalam suatu ikatan yang sah. Tunggulah aku sayang, aku ingin memilikimu seutuhnya kelak. Hanya ikhtiar, doa dan usaha yang bisa kulakukan, setelah beberapa kali kisah cintaku kandas. Kurasa masih banyak yang harus kuperbaiki, agar aku dapat segera bertemu dengan masa depanku. Hidup itu laksana secangkir kopi yang membawa candu bagi peminumnya, meskipun pahit namun tetap bisa dinikmati. Entahlah. Mungkin aku harus memantaskan diri pada Tuhanku terlebih dahulu agar aku bisa mendapatkan yang pantas pula. Sembari menikmati kesendirian, berjalan selangkah demi selangkah mencari tempat untuk berteduh. Beberapa ide baru terlintas di kepalaku, sekedar cerita fiksi kawan. Belum sempat kulanjutkan karena kesibukan kerja akhir-akhir ini yang menyita banyak waktu. Semoga saja, jika nanti terbit bisa menghibur kawan semua tatkala sedang senggang. Untuk ceritanya sendiri belum bisa kubeberkan terlebih dahulu, tak asyik rasanya kawan. Side story dari kisah ini pun beberapa sudah kurangkum, namun belum sempat berlanjut dan ada yang masih harus kupertimbangkan terlebih dahulu. Apakah tentang Eni? Mirna? Lia? Atau gadis lain yang belum pernah kuungkap dalam kisah ini? Kita lihat saja nanti. Mana yang terlebih dahulu akan kurangkumkan menjadi sebuah kisah? Doakan saja agar aku dapat disegerakan untuk memulai kisah demi kisah selanjutnya kawan. Terima kasih untuk pemberian reputasi baik hingga bisa tembus hot rate pada kisah yang kututurkan dalam aksara yang terangkai dalam bait-bait kata menjadi sebuah paragraf kisah ini kawan. Hanya itu yang dapat kusampaikan pada kalian. Selama menulis kisah ini, aku juga tak menyangka apresiasi kawan-kawan di sini begitu baik padaku. Di sini aku mendapatkan kawan-kawan baru, walau kita belum pernah bertemu muka. Kuharap suatu saat nanti bila Tuhan mengizinkan, maka kita dapat bersua dalam dunia nyata. Teruntuk kawan-kawan semua yang telah meramaikan thread saya dengan segala komentarnya dan juga kawan pembaca sekalian. Doaku pada kawan semua, agar selalu dalam lindungan Tuhan, sehat sejahtera dan dilimpahkan banyak rejeki. Salam hangat dariku untuk kalian semua kawan.